Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Mouyu Mouyusa. Anime ini bercerita tentang umat manusia dan iblis yang berperang selama bertahun-tahun. Dan akibat dari peperangan tersebut telah merugikan kedua belah pihak. Hingga akhirnya ada seorang Yusa yang berniat untuk langsung menyerang kastil Raja Iblis dan membunuhnya. Tapi nggak disangka, ternyata Raja Iblis yang dia temui ini adalah seorang cewek cantik yang cerdas banget. Terus, gimanakah kelanjutannya? Akankah Yusa berhasil mengakhiri perang tersebut? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Cara jual laptop mudah? Cek, kunjungi website jualanlaptop.id, isi data diri kalian, merek, dan tipe laptop yang kalian mau jual. Nanti akan segera dihubungi oleh customer service Jualan Laptop, dan kalian bisa kirimkan foto laptop yang kalian mau jual. CS-nya ramah banget, jadi kalian nggak perlu takut untuk jual laptop kalian. Kalau sudah cocok dengan harganya, akan ada tim yang menginspeksi laptop kalian. Setelah selesai, laptop kamu akan langsung dibayarkan secara cash maupun transfer. Mudah kan? Diceritakan bahwa manusia dan iblis telah berperang selama bertahun-tahun. Sampai suatu saat, ada seorang Yusa yang mutusin buat langsung menyerang ke kastil Raja Iblis sendirian. Tapi nggak disangka, ternyata Raja Iblis yang dia temui adalah seorang cewek cantik berambut panjang dan bermata merah. Ditambah lagi, rupanya si Mao itu udah nungguin kedatangannya Yusa sejak lama. Namun penantiannya itu bukan buat gelut, melainkan buat diskusi dan negosiasi tentang perang panjang yang sedang terjadi. Si Yusa pun kaget banget dong. Dia nggak percaya sama perkataan Mao. Bahkan Yusa juga tetap waspada dan nggak mau buat diajak negosiasi. Tapi dengan sabar, si Mao pun ngejelasin tentang pandangannya terhadap perang tersebut. Dia bilang kalau akhir dari perang mereka bakalan berdampak besar buat semua aspek. Ditambah lagi, para bangsawan besar juga bermain di balik layar dan berusaha buat ngambil keuntungan sebanyak mungkin. Bahkan jika manusia menang dalam perang tersebut, pasti para iblis bakalan dijual dan dijadiin budak oleh mereka. Begitu pula sebaliknya kalau pasukan iblis yang menang. Maka dari itulah maupun ngajakin Yusa buat cari jalan keluar yang bisa kasih keuntungan yang sama buat manusia dan iblis tanpa saling merugikan. Karena sebenarnya si Mao ini juga pengen hidup damai tanpa peperangan. Dia pengen banget hidup bebas dan melihat pemandangan indah. Akhirnya setelah ngedengar penjelasan Mao tersebut, Yusa pun setuju buat kerjasama dan ngikat kontrak sama dia. Mereka berdua mengikat janji untuk saling memiliki satu sama lain. Kemudian, mereka pun memulai perjalanannya untuk mewujudkan dunia yang damai. Langkah pertama yang mereka lakuin adalah mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran kota yang bernama Desa Musim Dingin. Dan ternyata, seorang kepala pelayan dari Mao udah nyiapin sebuah rumah yang ada di desa itu buat ditinggalin. Di sana, Mao menyembunyikan identitasnya dan berpura-pura menjadi seorang bangsawan yang memiliki gelar sarjana. Dia mengenalkan dirinya sebagai sarjana merah. Dia memiliki rencana untuk memajukan desa itu dan meningkatkan bahan-bahan mereka. Caranya adalah dengan mengajari mereka bercocok tanam dengan metode yang jauh lebih efektif. Sehingga ladang mereka tuh bisa tetap subur dan gak kekurangan makanan sepanjang tahun. Sementara itu, rupanya si Mao udah meminta kepala pelayan buat nyebarin rumor tentang dia dan ngebikin alibi yang pas untuknya. Supaya kepala desa dan para penduduk di sana gak curiga kalau dia adalah Raja Iblis. Bahkan, Mao juga menyuruh kepala pelayannya itu buat ngasih kabar ke orang-orang kalau saat ini Raja Iblis dan pahlawan udah saling bertarung habis-habisan dan mereka berdua terluka parah. Karena dengan kabar seperti itu, mereka jadi punya waktu lebih buat memperbaiki kehidupan para penduduk di desa tersebut. Terus malamnya, waktu Mao lagi mesra-mesraan sama Yusa, tiba-tiba ada suara kuda yang ngebikin mereka kaget. Dan tanpa pikir panjang, si Yusa pun langsung nengok ke kandang kuda buat ngecek keadaan di sana. Ternyata di dalam kandang itu ada dua orang kakak beradik yang lagi sembunyi. Kayaknya mereka adalah budak pekerja ladang yang kabur dari tuanya. Melihat hal tersebut, si Yusa pun gak percaya kalau perbudakan antar manusia benar-benar ada. Akhirnya Mao pun nolongin kedua budak tersebut dan ngasih mereka pakaian sama makanan. Terus karena kasihan, Mao pun nawarin mereka berdua buat bekerja sebagai pelayannya. Alhasil kepala pelayan pun setuju dan bersedia buat ngelatih mereka berdua. Lalu beberapa bulan kemudian, para petani kayaknya kesenangan karena hasil panen mereka melimpah dan ladangnya tetap subur. Bahkan mereka sampai ngebagiin hasil panennya itu ke si Mao. Akhirnya demi memajukan pertanian, Mao pun datang ke biara kota dan ngebawa senjata rahasianya. Dan sesampainya di sana, Mao langsung minta ke biarawat yang ada buat ngebikin sesuatu dari bingkisan yang dibawanya. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba kepala biara muncul dan langsung menampar Yusa sambil marah-marah.
Ternyata itu adalah kesatria cewek yang dulunya satu party sama Yusa buat ngalahin Raja Iblis. Jadi dia tuh marah karena dulu Yusa tiba-tiba hilang dan ninggalin surat kalau dia mau pergi ngalahin Iblis sendirian. Terus gak lama setelah itu mereka dapat kabar kalau Yusa udah mati. Bahkan mereka semua dibagiin duit buat kompensasi dari kematiannya Yusa. Maka dari itulah si kesatria cewek ini milih buat pulang ke biara yang dulu udah ngelatih dia sejak kecil. Sedangkan si om pemanah dari party mereka milih buat keluar dari party dan ngelayanin kerajaan musim dingin. Sementara si penyihir cewek malah ngegalau dan mutusin buat pergi ke tanah iblis sendirian demi mencari Yusa. Setelah ngedengar cerita tersebut, Yusa pun jadi ngerasa bersalah. Lalu mau ngejelasin kalau si Yusa ini emang udah ngelawan Raja Iblis dan terluka parah. Waktu itu dia nggak sengaja ketemu sama Yusa dan ngerawatin dia sampai sembuh. Makanya sekarang Yusa bertugas buat ngawal mau kemana-mana sebagai balas budi. Akhirnya si kesatria cewek pun paham dan langsung minta maaf ke mereka. Kemudian, tanpa basa-basi lagi maupun segera nunjukin senjata rahasianya yang ada di dalam kotak. Rupanya itu adalah kentang. Karena kesatria cewek nggak pernah lihat kentang, dia pun jadi kebingungan. Namun pada saat yang sama, biarawati yang tadi dimintain tolong sama Mao tiba-tiba muncul sambil ngebawa sepiring makanan. Ternyata itu adalah kentang yang udah dimasak. Saat itu juga, si kesatria cewek pun diminta buat ngicipin makanan itu. Dia pun kaget banget dong, karena ternyata olahan kentang itu enak banget. Setelah itu, Mao pun mulai ngejelasin tentang tujuannya datang ke sana. Dia pengen minta tolong ke mereka buat ngedirin biara di desa musim dingin dan sekitarnya. Terus Mao pun ngomong kalau itu adalah salah satu usahanya buat mewujudkan dunia yang damai tanpa peperangan. Ngedengar penjelasan Mao itu, kesatria cewek pun langsung tersentuh. Bahkan dia sendiri yang mengajukan diri buat datang dan ngedirin biara di desa musim dingin tersebut. Lalu singkat cerita, malamnya Yusa kelihatan lagi beres-beres di kamarnya. Kayaknya dia berniat buat nyusulin si cewek penyihir temannya yang lagi berkelana di tanah iblis buat mencarinya. Tapi tiba-tiba aja mau datang. Si Mao yang kelihatannya paham sama tujuan Yusa itu langsung ngizinin dia buat pergi. Bahkan si Mao juga ngebawain armor hitam dan catatan ke Yusa. Si Mao ini nyuruh Yusa buat pura-pura jadi kesatria iblis dengan menggunakan armor itu dan ngebasmi pemberontak yang ada di pasukan iblis. Dan apabila si Yusa butuh bantuan, dia juga ngasih catatan resmi tentang jenderal-jenderal iblis terpercaya yang bisa dimintain tolong. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, Yusa pun langsung pergi dengan skill teleportnya. Lalu beberapa waktu kemudian, si kesatria cewek kemarin akhirnya datang ke desa musim dingin dan mulai tinggal bersama Mao di rumahnya. Bahkan dia juga mulai ngelatih para anak bangsaan lainnya cara berpedang. Kemudian gak lama setelah itu, Mao pun melakukan pertemuan dengan pedagang muda dari aliansi dan bernegosiasi. Jadi, si Mao ini tuh mau ngasih ide ke mereka cara buat nanam jagung dan ngemajuin daerah gersang yang nggak bisa ditanamin apapun. Namun, pihak pedagang aliansi harus ngebantu Mao buat ngebangun dan menyokong kebutuhan itu. Setelah ngedengar penjelasan tersebut, si pedagang aliansi pun setuju dan jadi makin tertarik sama Mao. Bahkan sebelum pulang, dia sempat ngelamar Mao dan memintanya buat jadi pacarnya. Si Mao pun malu banget dong. Dia nggak nyangka kalau bakalan dirayu sampai segitunya. Lalu karena Yusa udah pergi cukup lama, Mao pun jadi mulai khawatir. Tapi si kepala pelayan tahu kalau selama ini sebenarnya Yusa selalu pulang ke rumah dan ninggalin sepucuk surat buat Mao. Namun entah kenapa, si Yusa ini tuh kayak galau dan gak berani buat nemuin Mao. Dia ngerasa malu dan gak enak hati karena selama ini Mao selalu melindunginya. Bahkan dia gak pernah menyuruh Yusa buat bertarung. Sementara itu, pasukan manusia mengalami kekalahan dan gak berhasil merebut Pulau Cahaya yang saat ini dikuasai oleh bangsa iblis. Tapi ketika Yusa sampai di pinggiran kota gerbang yang ada di perbatasan, dia ngelihat ada beberapa kesatria manusia yang bertindak semena-mena. Bahkan Yusa juga sempat nyelamatin seorang cewek iblis yang hampir diselebel-selebel sama para kesatria manusia. Berkat hal itu, Yusa pun jadi dapat info tentang kondisi dan situasi di kota tersebut dari iblis cewek tadi. Dia jadi tahu kalau selama ini manusia telah memperlakukan bangsa iblis dengan cara yang sangat kasar dan gak manusiawi. Alhasil, karena udah gak tahan dengan semua perlakuan tersebut, Yusa pun mutusin buat turun tangan. Dia berniat buat masuk ke kota gerbang dan melakukan sesuatu pada mereka yang bertindak semena-mena. Sedangkan di sisi lain, tampaklah ratusan kapal yang dipimpin oleh Raja Kesatria Putih dan Raja Musim Dingin. Kayaknya mereka berencana buat menyerang Pulau Cahaya lagi. Tapi sayangnya, tiba-tiba aja ratusan kapal itu karam dan tenggelam karena serangan monster gurita raksasa. Hampir semua kapal dan awaknya meninggoy dan menghilang di lautan, termasuk si Raja Musim Dingin sendiri. Dia mati demi nyelamatin Raja Kesatria Putih dari serangan monster gurita tersebut. Karena kejadian itu, lagi-lagi pasukan manusia pun kalah telak dan gak berhasil merebut Pulau Cahaya. Akhirnya, Pangeran Musim Dingin pun ngerasa marah sama Raja Kesatria Putih yang gak becus buat mimpin pasukan. Namun bukannya ngaku salah,
Si Raja Kesatria Putih ini malah ngamuk dan balik nyalahin si pangeran. Akhirnya, Pangeran Musim Dingin pun mengambil alih tahta dan mutusin buat ngirim si kesatria cewek untuk memimpin ekspedisi keduanya ke Pulau Cahaya. Tapi di samping itu semua, si Raja Kesatria Putih kayaknya iri banget setelah tahu kalau ada seorang sarjana, biara, dan aliansi yang mensupport kerajaan musim dingin. Terus saat si kesatria cewek mau pamitan untuk pergi mimpin ekspedisi, maupun berusaha buat ngajakin dia berteman. Karena selama ini Mao sama sekali nggak punya teman cewek satupun. Bahkan si Mao ini sampai ngebuka identitasnya sebagai Raja Iblis di depan kesatria cewek itu. Tapi nggak disangka, ternyata si kesatria cewek ini sebenarnya udah tahu. Karena beberapa waktu lalu, Yusa pernah nemuin si kesatria cewek secara diam-diam dan nyeritain semuanya. Alhasil, kesatria cewek itu pun langsung berjabat tangan dan setuju buat jadi temannya Mao. Terus singkat cerita, setelah 1 tahun berpisah, akhirnya Yusa pun datang dan nemuin Mao. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun langsung mesra-mesraan dan berdansa bersama. Lalu dalam pertemuan singkat itu, Yusa pun berjanji kalau dia bakalan ngebantu Mao sekuat tenaga agar bisa ngewujudin mimpinya. Setelah itu, Yusa pun langsung hilang lagi dan kembali ke medan pertempuran. Besoknya, tampaklah si Mao dan kakak pelayan yang lagi ngomongin soal perang. Dan si kakak pelayan ini bilang kalau dia tuh pengen banget buat hidup damai dan bahagia tanpa adanya peperangan. Terus, si Mao pun ngejelasin kalau perang itu bisa berakhir asalkan manusia dan iblis mau menerima satu sama lain dan gak saling berselisih. Sedangkan di sisi lain, Yusa lagi ngerjain para prajurit manusia yang ada di kota gerbang. Dia ngemanfaatin peri yang jadi teman-temannya buat ngebikin prajurit-prajurit itu berhalusinasi dan melihat hal-hal yang seram. Akhirnya gara-gara hal itu, para prajurit yang ada pun jadi ketakutan dan menggila. Kemudian, kita diperlihatkan Mao yang lagi mengunjungi pasukan Raja Musim Dingin dan kesatria cewek. Di sana dia berjanji bakalan ngebantuin mereka buat ngedapetin Pulau Cahaya. Dan setelah itu, pasukan Raja Musim Dingin pun langsung ngebangun jembatan dari es untuk menyerbu pulau tersebut. Terus tanpa basa-basi lagi, si kesatria cewek pun langsung memimpin para pasukan buat menyerang. Dan ternyata, kerajaan musim dingin berperang demi ngedapetin Pulau Cahaya agar jalur perdagangan mereka bisa terbuka. Dan begitu perekonomian mereka pun bisa menjadi semakin membaik dan stabil. Namun tiba-tiba aja, di tengah-tengah pertarungan tersebut muncullah cumi-cumi raksasa yang langsung menyerang para pasukan. Para pasukan iblis juga muncul dan langsung menyerbu. Tapi tampaknya, pasukan yang dipimpin oleh kesatria cewek itu berhasil menang dan menekan para pasukan iblis. Kemudian, mereka pun langsung ngadain rapat dan ngomongin strategi buat ngalahin Jenderal S. Dan gak disangka, saat itu juga Yusa muncul sambil ngebawa bala bantuan dari kota gerbang. Alhasil kekuatan tempur mereka pun jadi bertambah. Namun sayangnya, keadaan di medan perang semakin memanas. Para pasukan iblis yang gede-gede muncul dan ngeratain semua prajurit. Lalu tiba-tiba aja ada seorang iblis raksasa yang ngaku sebagai Jenderal S. Untungnya saat itu juga si kesatria cewek langsung turun tangan buat ngelawan iblis tersebut. Pertarungan sengit pun dimulai. Si Jenderal S ngeluarin jurus andalannya. Tapi dengan mudah kesatria cewek berhasil menghindarinya. Sampai akhirnya Jenderal S pun mengakui kemampuan kesatria cewek itu dan ngeluarin ulti terkuatnya. Namun lagi-lagi si kesatria cewek ini bisa menangkis serangan tersebut. Dan dengan satu serangan telak, si kesatria cewek berhasil ngalahin Jenderal S itu. Para prajurit yang lihat aksinya pun langsung kesenengan. Akhirnya mereka bisa merebut Pulau Cahaya dari genggaman Jenderal Iblis. Lalu malamnya, Raja Musim Dingin pun ngerayain kemenangan mereka. Bahkan dia juga ngasih gelar penghargaan kepada Mao dan kesatria cewek atas kontribusinya. Sedangkan di tempat lain, tampaklah Yusa yang lagi menyendiri. Terus si Om Pemanah pun datang dan ngomong ke dia untuk gak menyembunyikan kekuatannya. Karena menurut si Om Pemanah, dengan kekuatannya yang overpower itu harusnya Yusa ikut andil dalam peperangan tersebut. Kemudian besoknya, Yusa pun balik ke kota gerbang lagi sebagai kesatria hitam. Dan tiba-tiba aja si Putri Naga datang dan langsung ngumumin kalau dia adalah calon istrinya. Ngedengar hal tersebut si Yusa pun langsung kaget banget dong. Lalu singkat cerita, akhirnya Mao pun mutusin buat ngajak Yusa dan kakak pelayan ke negara besi. Dia pengen nunjukin mesin cetak yang baru aja dibuatnya. Dan Mao juga bilang kalau mesin itu adalah senjata terbarunya. Terus malamnya, Mao pun pamit ke Yusa dan kesatria cewek kalau dia tuh harus balik ke dunia iblis untuk sementara waktu. Mao perlu mempertahankan kekuatannya dan mengikuti upacara yang akan memperkuat posisinya di dunia iblis. Kemudian selama Mao pergi, si kakak pelayan ini bertugas buat ngegantiin posisinya di sana. Dia dikasih sebuah cincin sihir yang bisa ngerubah penampilannya jadi mirip kayak Mao. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Raja Kesatria Putih yang lagi nyusun rencana jahat sama Komandan Kesatria. Mereka berdua berniat buat menyerang kerajaan musim dingin dan menjatuhkannya. Soalnya mereka ini tuh gak suka banget saat ngeliat kemakmuran yang dimiliki oleh kerajaan musim dingin. Lalu gak lama setelah itu, tiba-tiba si pedagang muda dari aliansi datang buat nemui Mao.
Saat itu juga kakak pelayan pun langsung menyamar jadi Mao pakai cincin sihirnya. Tapi kayaknya penyamaran kakak pelayan itu nggak berhasil buat mengelabui pedagang muda tersebut. Namun di saat yang tepat, tiba-tiba Yusa datang dan nyelamatin kakak pelayan itu. Dia langsung ngajakin si pedagang muda tersebut buat teleport ke daerah perbatasan. Yusa pengen nunjukin kota gerbang yang kini udah berkembang jadi kota metropolitan yang keren banget. Ditambah lagi, kota tersebut juga dikelola dan dijalankan oleh manusia dan iblis. Terus tiba-tiba aja si Putri Naga muncul dan nyiapin jamuan khusus buat mereka. Setelah itu Yusa pun janji kalau dia bakalan nunjukin bisnis kota gerbang tersebut ke si pedagang. Scene pun berganti. Tampaklah Mao yang lagi OTW ke makam kuno Raja Iblis yang terdahulu. Terus Mao pun ngomong sama kepala pelayan untuk langsung membunuhnya jika dirinya jadi menggila dan kehilangan kendali. Ngedengar hal tersebut, si kepala pelayan pun langsung berjanji untuk memenuhi keinginannya itu. Sedangkan di tempat lain, kesatria cewek meminta Yusa buat menerimanya sebagai kesatrianya. Si kesatria cewek ini udah memantapkan hati untuk mengabdikan dirinya sama Yusa. Akhirnya, mau gak mau Yusa pun menerima permintaan kesatria cewek tersebut. Lalu pada saat yang sama, ada seorang utusan paus yang datang dan ngebawain surat penting buat kerajaan musim dingin. Surat tersebut berisi tentang metode pertanian dan hasil panen yang katanya gak sesuai dengan ajaran gereja dan roh cahaya. Maka dari itulah, mereka memaksa kerajaan musim dingin untuk menyerahkan sarjana merah tanpa perlawanan. Mendengar hal tersebut, Raja Musim Dingin pun langsung panik. Dia langsung pergi ke tempat Yusa dan ngabarin mereka. Tapi kayaknya Yusa dan kesatria cewek pun gak bisa nemuin jalan keluar buat masalah ini. Namun Yusa punya ide. Dia berniat untuk ngebiarin kakak pelayan menyamar sebagai sarjana merah dan menyerahkan dirinya kepada pihak gereja. Tapi setelah rombongan gereja keluar dari wilayah kerajaan musim dingin, Yusa akan segera nyelamatin si kakak pelayan. Dan begitu maka posisi kerajaan musim dingin dan biara pun gak akan terancam. Mereka gak bakalan disalahin atas kejadian tersebut. Lalu keesokan harinya, kakak pelayan pun menyerahkan diri kepada utusan gereja. Dan tanpa curiga, para utusan itu pun langsung menangkap kakak pelayan. Bahkan mereka juga menyiksa si kakak pelayan di hadapan orang banyak. Parahnya lagi, para utusan tersebut juga benar-benar mencambuk kakak pelayan sampai berdarah-darah. Para penduduk yang nontonin kejadian itu pun ngerasa gak tega. Bahkan mereka sampai menutupi mukanya biar gak ngelihat kejadian tersebut. Terus ketika si kakak pelayan dapat kesempatan buat ngomong, dia pun nyeritain tentang masa lalu keluarganya yang benar-benar hancur ketika menjadi seorang budak. Tapi dia diselamatin oleh seseorang dan dapat kesempatan buat memperbaiki hidupnya sebagai seorang manusia. Alhasil, berkat ceritanya si kakak pelayan itu, para penduduk pun jadi berbalik menyerang utusan tersebut. Mereka langsung lemparin utusan itu pakai batu. Namun, salah satu dari prajurit utusan yang ada di sana berniat buat langsung mengeksekusi kakak pelayan. Tapi pada saat yang tepat, tiba-tiba aja Raja Musim Dingin datang dan mencegahnya. Dia pun langsung nyuruh kesatria cewek buat ngebawa si kakak pelayan. Dan saat itu juga, Raja Musim Dingin pun langsung mengumumkan bahwa utusan gereja tersebut udah korupsi dan menerima suap di hadapan para penduduk. Setelah itu, dia pun langsung memberi gelar santa kepada si kakak pelayan. Utusan itu pun langsung mengancam kerajaan musim dingin atas tindakannya, dan pergi meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, kerajaan-kerajaan selatan pun ngadain rapat bersama dan memutuskan untuk mengakhiri perbudakan. Mereka pengen mengurangi pajak agar para penduduk bisa lebih mudah buat bermigrasi ke wilayah selatan. Scene pun berganti. Kita diperlihatkan si pedagang muda yang berencana buat menaikkan harga gandum di kerajaan pusat. Dia mulai dari ngebeli gandum yang dijual para bangsawan dengan harga mahal. Sedangkan kerajaan selatan udah mulai memasang tarif perdagangan bagi kerajaan pusat yang pengen ngebeli bahan makanan dari mereka. Terus tiba-tiba aja Putri Naga datang ke dunia manusia dan nemuin si pedagang muda. Dia berniat buat ngebeli garam di dunia manusia karena stok mereka di dunia iblis sudah semakin menipis. Lalu pada saat yang sama, tampaklah Yusa yang lagi meminta Raja Musim Dingin buat menunda perang yang baru aja dideklarasikan sama kerajaan pusat. Karena mereka ngerasa nggak setuju dengan tarif dan pajak perdagangan yang baru aja ditetapkan. Dan bener aja, tiba-tiba si Raja Musim Dingin dapat kabar kalau ada sekelompok pasukan dari dunia iblis yang muncul. Kayaknya pasukan iblis biru itu adalah pasukan iblis yang dimaksud oleh si Putri Naga. Dan tampaknya pasukan iblis tersebut berniat buat menyerang dari arah selatan. Akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Yusa pun segera menuju ke sana buat ngecek keadaan. Dia berencana buat menghadapi pasukan iblis biru itu sendirian. Sedangkan di makam Raja Iblis kuno, akhirnya Mao pun terbangun dengan kondisi dirasuki oleh roh Raja Iblis yang terdahulu. Lalu pada saat itu juga, kepala pelayan pun langsung berusaha buat menyadarkannya. Tanpa pikir panjang, si kepala pelayan pun langsung menyerang Mao dengan kekuatannya. Tapi dengan mudah, Mao bisa langsung menghalau serangan itu pakai teriakannya. Kemudian Mao pun segera ngeluarin pedangnya buat menghadapi kepala pelayan. Namun saat bertarung, si kepala pelayan terus mencoba buat nyadarin Mao dan memintanya untuk gak lepas kendali.
Sayangnya itu semua nggak mempan. Si Mao malah langsung menyerang kepala pelayan sampai tangannya putus. Sementara di tempat lain, Yusa ketemu sama si penyihir perempuan yang langsung ngasih info ke dia dengan instan. Lalu, si penyihir itu pun nyuruh Yusa buat ngehancurin penghalang sihir yang ngebagi dunia manusia dan dunia iblis. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah badai besar yang menerjang Yusa. Akhirnya, dengan susah payah Yusa pun mencoba buat ngeluarin petir tepat di portal dua dunia tersebut. Dan pada saat itu juga muncullah gempa bumi hebat yang menerpa mereka. Kemudian dengan cepat, Yusa pun langsung terbang ke dunia iblis lewat lubang yang tercipta dari serangannya tadi. Lalu, dia pun akhirnya sadar kalau ternyata dunia manusia dan iblis itu masih ada dalam satu planet yang sama. Dan tanpa pikir panjang lagi, Yusa pun segera pergi ke kastil Raja Iblis dengan kecepatan penuh. Kemudian pada saat yang sama, tampaklah kepala pelayan yang lagi memohon sama Mao untuk diampuni nyawanya. Namun Mao malah menerjangnya dan melemparnya ke lantai. Tapi untungnya, kepala pelayan berhasil lepas dari cengkraman Mao dan berlari keluar dari makam kuno tersebut. Hingga akhirnya, Yusa pun berhasil masuk ke kastil Raja Iblis dan masuk ke dalam makam kuno itu. Di sana Yusa pun bertemu dengan Mao yang lagi kerasukan iblis. Lalu, Mao yang kehilangan kendali itu pun langsung menyerang Yusa pakai sabitnya. Namun si Yusa berhasil menahan serangan tersebut pakai tangannya. Yusa pun berusaha buat nyadarin Mao dengan menyentuhkan kepala mereka. Dan pada saat itu juga langsung terjadi ledakan yang sangat besar. Tapi tampaknya Yusa nggak berhasil buat menyadarin Mao. Kali ini Mao berhasil mencekik Yusa dengan tangannya. Namun Yusa masih nggak menyerah. Dia berusaha buat lepas dari genggaman Mao dan langsung memeluknya. Terus Yusa pun mencoba buat ngingetin Mao tentang janji mereka berdua. Akhirnya berkat perjuangan Yusa tersebut, Mao pun berhasil lepas dari pengaruh roh iblis itu dan kembali normal. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun berhasil menghentikan peperangan antara manusia dan iblis. Bahkan Mao dan Yusa mampu menyatukan kedua ras tersebut dan dunia pun kembali menjadi damai. Nah, inilah akhir dari anime Mao Yu Mao Yusa versi kucing rebahan. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.